Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah wa syukrillah, amma ba'du. Pada pagi hari ini kembali kita berucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Silakan Irman, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Baik anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa religius kita, seperti biasa kita membaca surah-surah pendek. Kali ini kita akan membaca surah Al-Falaq. Tahu surah Al-Falaq kan? Tahu. Baik, kita mulai dengan ta'awuz ya. Kita mulai. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kita pada materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Allah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah dan Rasul benar. Baik, saya akan mereview pembelajaran minggu yang lewat. Kitab-kitab Allah ada berapa nak? Apa saja kitabnya? Baik, luar biasa. Yang pertama adalah Taurat. Kedua adalah Zabur. Ketiga adalah keempat adalah siapa yang tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Bagus, tepuk tangan. Luar biasa ya. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Bagus, luar biasa. Kitab Injil, silakan. Bagus. Luar biasa ya. Kitab Al-Quran Karim, sama siapa diturunkan? Sallallahu alaihi wasallam. Bagus, terima kasih luar biasa untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Perbedaan kitab dengan suhuf. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan peserta didik atau siswa-siswi kami sekalian, yang pertama
mampu menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kegiatan pertama adalah mari kita amati gambar yang ada di depan ini. Sudah diamati? Yang di kiri itu sebelah kiri kitab ya. Sebelah kanan kitab suhuf. Sudah. Baik, lanjut kita melihat video ya. Coba dilihat video nanti ya. Baik, sudah diamati gambar dan videonya? Sudah, Pak. Kira-kira dari gambar dan video yang sudah kita tampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Silakan. Apa perbedaan kitab dan suhuf? Apa? Perbedaan kitab dan suhuf. Baik, apa perbedaan kitab dan suhuf? Luar biasa ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, bisa. Apa dalil nakli tentang suhuf? Apa dalil nakli tentang suhuf? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa nabi dan rasul penerima suhuf? Siapa nama nabi dan penerima suhuf? Ada lagi yang bertanya? Nah, silakan. Apa yang berliman kepada kitab Allah? Apa hikmah beriman kepada kitab Allah? Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah disampaikan ada 4. Yang pertama tadi adalah apa itu perbedaan kitab dengan suhuf? Yang kedua, apa itu dalil nakli tentang suhuf? Yang ketiga, siapa nabi dan rasul penerima suhuf? Dan yang keempat, apa hikmah dari beriman kepada kitab Allah? Baik, nah, dari keempat pertanyaan ini kalian nanti akan menjawab secara bersama-sama. Jadi kita bentuk kelompok ya. Kita membentuk kelompok untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku ya maupun dari handphone. Boleh kita cari informasi-informasi mengenai yang keempat pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Kita bahas bersama dalam kelompok. Nanti setelah dibahas, kita diskusikan, kemudian nanti satu orang yang mempresentasikannya ke depan kelas untuk mewakili kelompoknya. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kita bentuk kelompok dulu ya. Nah, kita bentuk kelompok. Hitung mulai 1. 1. 2, 3, 1. 3. Nah, 1, 2. Silakan. Yang satu berkumpul dengan yang satu, itu kelompok 1. Yang 2 berkumpul kepada nomor 2. Yang 3 berkumpul kepada yang nomor 3. Silakan bentuk kelompoknya sekarang. Silakan. Kelompok 1 bisa kelompok 2 di sini. Baik anak-anak, kelompoknya sudah rapi ya. Sekarang Bapak bagikan ke KPD ya, lembar kerja untuk dijawab. Sudah Bapak sediakan di sini KPD, nanti dijawab sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Silakan diisi. Saya kasih kesempatan untuk mengerjakannya
selama 10 menit. Gimana kelompok 1 ada yang sulit? Hah? Udah mengerti? Kelompok 2? Ada kira-kira yang sulit? Kelompok 3 bagaimana? Aman? Baik. Selesai? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Baik, kelompok 1 siapa yang mewakili untuk presentasi ke depan? Alia. Kelompok 2 siapa? Nur Kurnia. Kelompok 3 siapa? Selvi. Baik. Kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Jawabannya, persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaan kitab dan suhuf: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembar-lembar yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silakan. Ada pendapat, ada komentar? Sudah bagus? Baiklah, saya akan menutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Hasilnya bagus-bagus semua ya. Rata-rata bagus semua. Maka Bapak beri penilaian kelompok yang terbaik untuk hari ini adalah kelompok 1, 2, dan 3 semuanya baik. Tepuk tangan semua. Karena kerja kelompok sudah selesai, maka kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan berikan sedikit penguatan. Kitab dan suhuf wahyu Allah SWT yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman Allah SWT yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi beda antara kitab dan suhuf itu adalah kalau kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Tapi kitab maupun suhuf itu adalah sama-sama firman Allah SWT. Jadi dari nakli tentang suhuf itu benar adanya ada dalam Quran surah Al-A'la ayat 16 sampai 19. Silakan teman dibaca dulu. Demikian, kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Baik. Selanjutnya adalah mengerjakan tes ya. Ketua kelas selalu dibagikan ketua kelas. Satu orang ya? Satu orang. Baik, LKPD-nya sudah sampai di tangan kalian ya. Nah, sekarang kalian kerjakan, Bapak beri
silakan kerjakan. Sudah selesai kerjakan? Sudah. Kumpulkan nomor jawabannya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita sampai pada tahap kesimpulan. Kita sebutkan bersama penelitian kita hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa saja penelitian kita hari ini? Saya, Pak. Silakan. Satu, bersamaan dan suruh. Bersamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaan kitab dan suruh. Satu, isi kitab lebih lengkap daripada isi suruh. Dua, bentuk dari kitab suruh sudah dibukukan dengan sedangkan suruh masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Tiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suruh. Bagus, terima kasih. Baik, anak-anak. Jadi kesimpulan penelitian kita ini adalah yang pertama tentang perbedaan kitab dengan suruh. Kalau kitab itu masih dalam bentuk masih buku ya, dalam bentuk buku, sedangkan suruh itu sudah masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Kemudian yang kedua, jangan lupa dari suruh itu ada pada surah Al-Ala ayat 18 sampai 19, kemudian nabi-nabi penerimanya ada 5 orang, jangan lupa, dan yang keempat adalah hikmah-hikmah beriman kepada kitab Allah. Ya. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk pada materi yang baru, bab 2, yaitu tentang makanan Dan minuman. makanan dan minuman yang halal dan halal. Dari harapan Bapak, kita persiapkan dalam minggu ini, tolong dibaca-baca, ambil referensi dari sumber-sumber yang lain sehingga minggu depan Anda bisa mudah untuk mempelajarinya. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah.